Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Dan sama-sama kita muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin wal khusus Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wal Habib Alwi wa jami'il asatiza wal khusus Ustaz Irsyad, Ustaz Jamal, Paman Sufni, Paman Zain Abbas wal hadirin hadirat yang semua insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnatut talqin, ya. Kesunahan talqin. Nah, sebelum kita membahas talqin, yang perlu kita yakini dan hukumnya wajib, meyakini adanya alam kubur. Jadi alam kubur itu sesuatu yang benar. Alam kubur itu sesuatu yang hak. Karena dalam sejarah ada orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak percaya adanya alam kubur. Tidak percaya adanya azab kubur. Ada sekelompok kaum muslimin tidak percaya adanya azab kubur. Tidak percaya adanya alam kubur. Nah, ini harus kita imani. Sebab Nabi mengajarkan kepada kita doa, di antaranya berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab kubur. Dan ada banyak hadis Nabi yang menegaskan adanya kehidupan di dalam kuburan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Suyuti yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, di dalam kitab Syarh Sudur. Jadi ini bagian dari keimanan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallama shadiqan fi jami'i ma akhbara bihi Sayyiduna Muhammad. Nah, shadiqan fi jami'i ma akhbara bihi anhu, ya, atau minallah ta'ala, ya, atau anillahi ta'ala minas sirati wal mizani wal khawdi wa ghairi dzalika min umuril akhirati wal barzakhi.
wa min su'al al-malakain wa adzabil qabri wa na'imihi wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahi al-munzalati haqqun wal malaikata haqqun wal jannata haqqun wan nar haqqun wa jami'a ma ja'ana bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dikatakan wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqan fi jami'i ma akhbara anhu, bahwa Nabi jujur dengan seluruh berita yang telah beliau sampaikan kepada kita. Semuanya adalah kebenaran. Minas sirat, daripada adanya sirat. Sirat itu jembatan. Jembatan perlintasan di akhirat nanti. Wal mizan, ada timbangan amal. Wal haud, telaga. Wa ghairi dzalika min umuril akhirati, dan lain-lainnya dari perkara-perkara akhirat. Wa minal barzakh, juga Nabi mengabarkan tentang alam barzakh, alam kubur. Wa min su'alil malakaini, dan juga pertanyaan dua malaikat, Mungkar wa Nakir. Nanti ada dua malaikat bertanya di dalam kuburan, Mungkar wa Nakir. Wa adzabil kubur wa na'imihi, dan azab kubur dan nikmat kubur. Ini bagian daripada keimanan. Rukun iman ada 6, tapi cabang keimanannya itu banyak. Di antaranya tadi yang disebut. Dan hukumnya wajib. Wajib mengimani, wajib percaya, wajib meyakini. Wa yalzamul imanu bil hisabi wal hasyri wal iqabi wal thawabi wan nashri was sirati wal mizani wal haudi wan nirani wal jinani. Ya, hukumnya wajib percaya kepada hisab. Hisab itu perhitungan amal di akhirat nanti. Kemudian percaya kepada al-hasyr, yaitu seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Wajib mengimani. Wal iqabi wath thawabi, wajib juga mengimani dan meyakini dan percaya ada yang namanya dosa dan ada yang namanya pahala. Wan nashri, hari di mana manusia dibangkitkan kemudian mereka lari bertebaran dalam keadaan bingung. Itu namanya nashr. Itu setelah kita dibangkitkan kembali oleh Allah. Imam Ghazali mengatakan dibangkitkan kembali sebagaimana kita hidup di dunia. Ada ruh, ada jasad. Jadi hari kebangkitan itu bukan ruh saja yang bangkit, enggak. Allah kembalikan kita sebagaimana kita hidup di dunia. Ada jasad, ada ruh. Bahkan memori kenangan kita tentang kehidupan dunia itu masih tersimpan di dalam pikiran kita, masih mengingat kehidupan kita di dunia. Salah satu bukti, Allah Ta'ala bertanya, kamu ingat tidak waktu kamu melakukan ini dan itu? Itu kan Allah bertanya perbuatan yang dia lakukan di dunia. Maka dia mengatakan, saya ingat, ya Allah, saya melakukan begini dan begitu. Itu sebagai dalil bahwa memori kita, kenangan kita akan kehidupan dunia itu masih ada di pikiran kita, sekalipun itu di alam akhirat. Wajib mengimani.
Ada as-sirat, ada al-mizan, kemudian ada telaga, ada neraka, ada surga. Wal jinni wal amlak, ada bangsa jin, ada bangsa malaikat. Wajib mengimani. Tsummal anbiya, ada para nabi. Wal hur wal wildan, tsummal auliya, ada bidadari, ada wildan, pelayan-pelayan, anak-anak yang muda di akhirat yang melayani penghuni surga, dinamakan wildan. Tsummal auliya, kemudian percaya juga ada yang namanya para wali, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang harus kita percaya dulu, baru masuk ke talqin, masuk tentang amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita di kehidupan kita di alam kubur. Nah, alam kubur ini tempat transit sementara. Kita gak selama-lamanya ada di alam kubur. Menanti apa? Menanti tadi hari kebangkitan. Dari proses perjalanan dari hari kebangkitan, nah itulah yang nanti akan menentukan juga kemana jalan kita, surga atau neraka. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa masuk ke dalam surga. Oh, menyesal. Ya, makanya sungguh-sungguh untuk mengejar sesuatu yang abadi, yaitu surga, itu tempat abadi. Kejarlah dia di dunia ini. Nah, jangan sampai kita lupa bahwa kita itu suatu saat akan hidup di tempat yang sesungguhnya. Tempat yang sesungguhnya itu tempat kehidupan yang abadi yang tidak ada mati. Di dunia ini hanya sesaat. Ad-dunya sa'atun faj'alha ta'ah. Dunia ini hanya sesaat, maka jadikanlah kehidupan di dunia itu taat kepada Allah. Kata maqalnya Imam Syafi'i, yang sanadnya juga kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Orang-orang hebat terdahulu, minar rijal, mereka itu telah mewakafkan seluruh umurnya di dalam berkhidmah kepada agama Islam. Mendedikasikan seluruh waktunya berkhidmah untuk agama Islam. Tapi coba lihat di akhir-akhir hayat masih ada rasa takut kepada Allah. Gak merasa aman, merasa kurang. Padahal umurnya sudah habis untuk ketaatan, untuk ibadah, untuk dakwah, untuk ilmu, untuk menulis kitab. Mereka juga menjaga dirinya, tidak pernah mengganggu orang, tidak menyakiti orang dengan lisannya, dengan tangannya, bahkan dengan hati mereka. Tapi ketika menjelang wafat, mereka merasa sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa. Kita kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa yang tidak kenal? Hatta orang kafir kenal. Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Beliau dilahirkan pada tahun 470 Hijriah. Wafat pada tahun 561 Hijriah. Ditulis di dalam manaqib beliau, menjelang wafatnya beliau pesankan kepada murid-muridnya dan keluarganya, kalau saya sudah meninggal dunia, jenazah saya kalian bawa keluar agar orang-orang yang hadir itu bisa melihat. Dan kalian katakan bahwa ini adalah jenazah orang yang hina. Itu wasiatnya Syekh Al-Jilani itu. Katakan kepada mereka semua, ini maqam dzal.
Hadza maqam dzal, hadza maqam dzal. Ini adalah jenazah orang yang kedudukannya hina. Dan itu bukan basa-basi, memang itu bahasa dari seorang yang mengenal Allah. Selalu merasa hina, merasa kecil, merasa tidak memiliki apa-apa. Itu para aulia begitu. Man arafa nafsahu bil jahli faqad arafa rabbahu bil ilmi. Siapa yang mengenal dirinya dengan kebodohan, maka dia akan mengenal penciptanya dengan ilmu. Wa man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Siapa yang mengenal dirinya dengan kefanaan, maka dia sungguh mengenal penciptanya dengan keabadian. Wa man arafa nafsahu bil azzi wa dha'fi faqad arafa rabbahu bil qudrati wal quwwah. Dan siapa yang mengenal dirinya dengan lemah dan penuh dengan kekurangan, maka sungguh dia telah mengenal penciptanya dengan kekuasaan dan kekuatan. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dilahirkan pada tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Mendedikasikan seluruh umurnya untuk berkhidmah kepada agama Islam dari usia anak-anak sampai meninggal dunia. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, melainkan semua digunakan untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi umat Islam. Coba lihat di akhir-akhir wafatnya beliau. Beliau memberikan wasiat kepada orang-orang terdekatnya, kepada murid-muridnya. Idza ana muttu, apabila saya akan meninggal dunia, yubaligun fi ikhfa'i mauti, maka kalian ya wahai murid-murid katakan, mereka harus berusaha menyembunyikan kematianku. Gak mau kematiannya itu menjadi apa? Menjadi viral. Ada orang ria setelah meninggal pun dia ria. Bagaimana itu? Dia mengharapkan, saya kalau meninggal nanti, saya punya harapan agar banyak orang yang antar jenazah saya. Sehingga dalam hatinya berbicara, biar orang tahu siapa saya. Itu jebakannya syaitan. Dia pengen suatu saat dia meninggal, orang-orang mengenali dirinya. Itu ria yang halus. Sampai dikatakan oleh para ulama, meninggalnya saja ria. Waktu meninggal pun ria. Nah, adapun para imam-imam besar ketika meninggal dunia, banyak orang yang mengantarkan, itu mereka gak punya harapan seperti itu. Mereka gak mau cari terkenal atau apa. Yang mereka cari hanya ridha Allah. Tapi memang Allah muliakan seperti itu. Nah, itu kasusnya berbeda. Jangan sampai kita ini beramal tujuannya di akhir-akhir kita meninggal biar banyak orang antar jenazah kita, sehingga orang tahu siapa saya. Saya orang besar. Lah ini jebakannya syaitan. Menghancurkan semua amalan yang dia lakukan semasa hidup. Makanya coba lihat wasiatnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wasiat, kalau saya meninggal, kalian berusaha sembunyikan kematian saya. Yubaliguna fi ikhfa'i mauti wa yadfinuni ala syarti asy-syar'i. Dan katakan kepada mereka, murid-murid beliau, mereka kuburkan saya dengan cara syariat Islam, dengan sunnah-sunnahnya diperhatikan, dengan tata cara hukum yang benar.
fa idza dafanuni qara'u alayya ma qadaru alaihi minal Qur'an. Dan apabila mereka telah menguburkan saya, katakan pada mereka agar membacakan kepada saya Al-Quran, diniatkan pahala kepada saya. Jadi Imam Fakhr Ar-Razi masih mengharapkan bantuan doa dari orang-orang yang masih hidup. Beliau katakan, bacakan Al-Quran itu kepada saya. Qara'u alayya ma qadaru alaihi minal Qur'an. Setelah selesai membacakan Al-Quran dan diniatkan pahala membaca Al-Quran ini kepada saya, katakanlah saat itu di depan kuburan saya, ya Karim. Thumma yaquluna ya Karim. Kemudian pesankan kepada mereka, murid-murid saya, untuk menyatakan ya Karim, Allah wahai yang maha dermawan, ya Karim, ja'aka al-faqiru al-muhtaj, telah datang hambamu yang fakir, yang butuh kepada kebaikanmu ya Allah. Mereka gak melihat amal mereka yang kemarin, yang dimana beliau menulis kitab tafsir kabir puluhan jilid sampai sekarang masih terus dipelajari, menulis kitab tentang akidah, menulis kitab tentang masail diniyah Islamiyah. Tapi menjelang wafat katakan, saya hamba fakir, gak punya apa-apa, muhtaj, saya butuh kepada kebaikan Allah. Fa'ahsin, maka ya Allah tolong berbuat baiklah ilaihi kepadanya. Nah itu menunjukkan beliau ini orang-orang yang punya ma'rifatullah. Orang makin mengenal Allah makin merasa kecil, makin merasa kurang, makin merasa hina. Man arafa nafsah kana dhalilan indan nas, wa man arafa rabbah kana majnunan indan nas. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan merasa hina di sisi manusia. Siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, dia akan seperti menjadi orang gila di sisi manusia. Karena majnunan indan nas, dinukil dalam kitab Uqalaul Majanin. Ada seorang ulama ahli fikih mazhab Syafi'i bernama Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ar-Ramli. Ini termasuk ulama besar dalam tabaqat ulama Syafi'iyah. Beliau di Mesir. Waktu beliau meninggal dunia, anak beliau ulama besar. Ulama besar di dalam mazhab Syafi'i bernama Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Julukannya Syamsuddin. Dilahirkan pada tahun 919 Hijriah. Meninggal 1004 Hijriah. Ya sezaman dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun Syekh Abu Bakar bin Salim di Inab, di Yaman, beliau di Mesir. Ayah beliau ini dikenal ulama besar, levelnya mujtahid. Waktu meninggal dunia, sang anak yang juga penerus ayahnya menjadi ulama besar, meminta semua hadirin untuk hadir kaum muslimin. Sebelum dikuburkan, beliau mengatakan, Ishhadu anna walidi hadza mat. Kalian semua yang hadir saksikanlah, sesungguhnya ayah saya telah meninggal. Laqad salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Dan sungguh semasa hidup beliau tidak pernah mengganggu kaum muslimin dengan lisannya, dengan tangannya semasa hidupnya.
Jadi tidak melihat lagi beliau sebagai ulama yang punya ilmu, sebagai ahli ibadah. Mereka merasa kurang. Dan ayah beliau tidak pernah mengganggu orang dengan lidah dan tangannya seumur hidup. Gak pernah gibah, gak pernah fitnah orang, gak pernah menjelekkan orang. Tangannya juga tidak pernah mengganggu orang. Maka diambil saksi, kesaksian para hadirin semua mengakui bahwa ayah engkau tidak pernah mengganggu kami dengan tangan, dengan lisan seumur hidupnya. Bahkan yang beliau lakukan adalah kebaikan, mendakwakan agama ini, mengajarkan ilmu-ilmu hukum kepada kami. Nah, itu Al-Imam Ar-Romli, ya, Al-Imam Ahmad Ar-Romli, Syihabuddin. Kalau nama Ahmad, lakopnya Syihabuddin. Kalau namanya Muhammad, Syamsuddin. Itu julukan disesuaikan dengan nama di kalangan para ulama. Taib, sekarang kita masuk ke pembahasan kesunahan talqin. Jadi ada istilah talqin. Yang pertama itu menjelang wafat. Ada orang muslim menjelang wafat, kita disunnahkan untuk menuntun dia dengan pelan-pelan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sunnah. Kalau memang dia tidak bisa mengucapkan, karena dalam keadaan menjelang wafat itu bukan keadaan yang biasa. Itu keadaan yang sangat berat bagi seseorang yang mendekati kematian. Maka jangan dipaksa. Kalau gak bisa la ilaha illallah, kata para ulama, ganti dengan lafaz Allah, Allah. Kalau lafaz Allah, Allah pun sulit diucapkan, maka diganti dengan lafaz hu. Dia. Dia itu dimaksud Allah. Itu sebagaimana zikir yang kita baca setiap kali sholat. Salah satu fadilahnya agar mempermudah lisan kita menjelang wafat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Kalau semasa hidup dia tidak pernah membaca kalimat-kalimat tersebut di dalam hidupnya, maka jangan mimpi kalau menjelang wafat dia mudah mengucapkan kalimat ini. Dan ini juga dibantu dengan ketaatan kita semasa hidup. Makanya beberapa ulama lainnya itu mengatakan bahwa menuntun dengan kalimat la ilaha illallah itu untuk orang awam. Kalau mereka sejak kecil hidupnya di dalam melaksanakan hukum Islam, mengamalkan ajaran Islam sejak kecil sampai menjelang wafat, itu gak perlu dituntun. Sebagaimana kasus pernah terjadi Al-Habib Husain bin Thohir. Habib Thohir bin Husain bin Thohir. Saudaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Fi riwayah, ya. Itu menjelang wafat, murid-muridnya menuntun. Wahai guru, baca la ilaha illallah. Beliau tidak melafadzkan itu. Akhirnya beberapa orang yang gak paham mulai suuzon. Kok guru kita yang dikenal orang soleh, orang alim, menjelang wafat kok sulit mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini murid yang kurang ajar. Suuzon sama guru. Dituntun. Wahai guru, ayo ucapkan la ilaha illallah. Beliau mau mengucapkan sulit. Akhirnya batuk, keluar darah dari mulut. Darahnya tulisan la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan, ya waladi, wahai anakku, saya sejak belum masuk usia balik,
masih usia tamyiz, saya sudah hidup dengan la ilaha illallah sejak masa itu sampai hari ini. Terus kamu menuntun saya. Darah daging saya sudah tercampur dengan kalimat ini. Makanya ada ungkapan, banyaklah menyebut dan mengingat Allah hingga lafaz Allah itu bercampur dengan darah dan dagingmu. Hakadha para imam. Tapi bagi kita sunnah. Nah ini talqin model pertama. Model pertama itu menjelang wafat. Ada talqin mode yang kedua setelah dikuburkan. Itu juga ada riwayatnya. Di sini disebutkan kesunahan talqin di dalam kitab Fathul Jawad, ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, yang dilahirkan pada tahun 909 Hijriah, wafat pada tahun 974 Hijriah, menyatakan bahwa ahadits talqinil mayyit, bahwa ada beberapa hadis terkait talqin mayit. Ucapan ahadits itu beberapa hadis, artinya hadisnya bukan hanya satu. Bedakan hadis dengan ahadits. Kalau hadis itu satu hadis. Kalau diucapkan ahadits dalam bentuk jamak itu artinya beberapa hadis, minimal 3. Lebihnya nggak ada batasan. Ada jamak taksir killah, ada jamak taksir kathroh. Dalam ilmu nahu itu istilah jamak taksir killah itu ya 3 ke atas sampai 10 atau 9 dan seterusnya. Tapi kalau jamak taksir kathroh 3 ke atas banyaknya nggak ada batasan. Saking banyaknya. Jadi hadis tentang masalah ini ya lebih dari 3. Kalau kita ambil yang qillah mungkin ada 4 hadis, bisa juga 5 hadis. Minimalnya 3 hadis. Ahadits. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Aba Umamah. Nah, Aba Umamah. Saya terjemahkan karena hadisnya cukup panjang. Kata Aba Umamah ini sahabat. Kata beliau, apabila beliau mengatakan di sini, apabila saya meninggal dunia, idza ana muttu fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana, maka buatlah kepadaku sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan kepada kami. Ini ucapan beliau menjelang wafat ya. Diistilahkan dengan an-naza'. Ada istilah an-naza' itu menjelang wafat. Kata sahabat Abu Umamah, apabila saya akan meninggal, buatlah amalan atau buatlah sesuatu kepadaku sebagaimana yang Rasul perintahkan kepada kami. Yaitu memperlakukan orang-orang yang telah meninggal di antara kami. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami, apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, lalu kalian meratakan tanah di atasnya selesai memakamkan, maka hendaklah salah seorang dari kalian berdiri di dekat kepala kuburannya. Lalu berkata, wahai fulan bin fulanah. Dalam riwayat ini disebut nisbat ke ibu bukan ke ayah. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau sebut itu kepada orang yang meninggal itu sebut nama dia dan binnya ke ibu, bukan ke bapak. Ada ulama yang memegang riwayat ini dan mengatakan sesuai riwayat binnya ke ibu. Ulama lain mengatakan enggak, di dalam riwayat lain juga enggak masalah sebut ke bapak.
Wah, hasil ada sedikit khilaf. Tapi kalau Kiai Haji Gus Koyum ya, di Rembang itu beliau riset tentang riwayat ini, kecenderungan beliau adalah menggunakan nama ibu. Walaupun ini anak laki-laki yang meninggal atau anak perempuan. Kata Nabi di sini, lalu berkata, wahai fulan bin fulanah. Artinya fulan itu si dia. Karena sesungguhnya dia mendengarmu. Mayit itu ketika kita ucapkan, dia mendengar ucapan kita. Namun dia tidak bisa menjawab. Kemudian katakanlah, wahai fulan bin fulanah. Maka dia akan berkata, berilah kami petunjuk. Di dalam kubur itu jenazah mengatakan, ruhnya ya, ruh jenazah mengatakan, berikanlah kami petunjuk. Semoga Allah merahmatimu, kata ruh dari jenazah tersebut. Semoga Allah merahmatimu. Namun kalian tidak mendengarnya, kata Nabi. Lalu katakanlah, ingatlah apa yang engkau keluar darinya di atas dunia ini, yakni persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dan engkau ridho Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu. Ini isi talqin. Sudah masuk ke isi talqin. Isi talqin itu intinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah apa yang engkau keluar darinya di atas dunia, yakni persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dan engkau ridho Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, dan Muhammad sebagai nabimu. Sesungguhnya malaikat Munkar dan Nakir akan saling berdekatan dan berkata, mari kita pergi. Apa yang mendesak kita untuk duduk di sini? Orang yang telah diajarkan hujahnya. Jadi sudah gak ada lagi tanya jawab. Salah satu fadilah talqin yaitu malaikat tidak lagi bertanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Kenapa? Karena di atas orang yang baca sudah ngasih kunci jawaban. Sudah dijawab. Kata malaikat dalam hadis ya, bukan ulama yang mengatakan. Hadis. Nabi mengatakan, maka malaikat Munkar dan Nakir saling berdekatan dan berkata, mari kita pergi deh. Ya. Apa yang harus kita duduk di sini, wawancara lagi sama dia, sedangkan di sisinya sudah ada orang yang memberitahukan jawabannya. Itu ala sabilil hikayah. Ya. Kalau di sini, kalau hadis itu telah diajarkan hujahnya. Nah ini riwayat di dalam kitab Mu'jam. Riwayat hadis tersebut di dalam kitab Mu'jam lil Imam Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik dan amalan talqin ini adalah sunnah. Menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan kebanyakan ulama-ulama bermadzhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lainnya. Jadi sunnah. Jadi talqin ada dua macam secara umum. Menjelang wafat ditalqin, kemudian setelah dikuburkan. Tahun 2009 kami belajar satu kitab, judulnya kitab Ar-Ruh, kitab Ruh, karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, ulama yang dilahirkan pada tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Ini salah satu muridnya Imam Ibn Taimiyah. Beliau pun menganjurkan amalan talqin.
Hadis ini pun diriwayatkan oleh beliau di dalam kitab Ar-Ruh. Bahkan beliau menganjurkan juga kalau ada yang meninggal, kita juga baca Al-Quran di samping kuburannya atau menjelang wafatnya. Itu di dalam kitab Ar-Ruh. Di antaranya surat Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang menjelang wafat di antara kalian. Di sana terjadi khilaf di kalangan ulama hadis. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Al-Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini hadis sahih. Beliau riwayatkan juga dalam kitab sahihnya. Nah, jadi ini anjuran yang menganjurkan sahabat Abu Umamah. Abu Umamah ini sahabat yang sangat mengerti tentang Al-Quran. Sahabat yang paling mengerti juga tentang sunnah Nabi. Hadis yang terkenal, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya di hari kiamat. Itu riwayatnya dari sahabat tersebut, yaitu sahabat mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ada beberapa masalah terkait penguburan jenazah. Yang pertama, ada istilah tali pocong tuh. Itu istilah dari mana tali pocong? Itu dari penjajah itu. Tali pocong, kalau lupa lepas tuh talinya jadi pocong. Ini dalil film, bukan dalil hadis. Ngambil dalil dari film. Filmnya dibuat oleh orang-orang kafir. Menjelekkan satu ritual keagamaan di dalam Islam. Karena pocong itu pasti orang Islam. Kan kain kafan begitu kan. Jadi gak ada setan pocong tuh gak ada. Itu sabotasenya Belanda. Hari yang baik, hari Jumat dibilang hari yang seram. Kita gak sadar, kita diracuni oleh pemikiran yang justru merusak daripada ajaran agama kita. Malam Jumat, hari yang sangat baik, kok dibuat jadi hari yang seram. Ada setannya dan seterusnya. Kemudiannya setannya pocong. Pocong itu adalah jenazahnya seorang muslim. Kalau lupa cabut tali pocong, yang istilahnya tali pocong dari mereka itu, gak akan jadi pocong. Kemudian gak haram. Siapa yang bilang haram? Para fuqaha mengatakan itu hukumnya sunnah, anjuran. Kenapa sunnah dilepaskan? Gak ada kaitannya dengan ruhnya nanti begini dan begitu, gak ada kaitannya sama sekali. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu tafaulan. Mengambil kesan semoga jenazah ini ketika ruhnya sudah berada di alam kubur terlepaskan dari segala kesulitan. Maka dilepaskanlah tali tersebut. Harapannya semoga dia terlepaskan dari segala kesulitan. Memang sunnah ya, tapi tidak ada sangkut paut dengan nanti ruhnya begini dan begitu. Bisa jadi dia menjadi pocong gentayangan. Lah ini pelecehan terhadap syariat kita. Gak ada. Tafaulan. Begitu juga meletakkan daun pandan. Ada yang bunga yang wangi-wangi ya. Nah itu juga tafaulan. Karena apa? Itu bau ya, bunga pandan itu baunya wangi, bunga-bunga juga baunya wangi. Nah, wewangian ini disukai oleh arwah-arwah yang baik. Di antaranya malaikat. Malaikat itu di mana tempat tersebut ada bau wangi, maka malaikat akan hadir. Sehingga diletakkan itu.
untuk mengundang malaikat. Nah, kalau malaikat hadir, itu malaikat akan mengamalkan satu amalan, yaitu yastaghfirun. Mereka beristighfar kepada orang-orang yang hadir di tempat itu. Harapannya agar malaikat hadir di kuburan tersebut ikut juga mendoakan jenazah tersebut. Dengan adanya wangi-wangian itu, kita mengundang kehadiran malaikat. Itu namanya tafaulan. Dan memang ada hadis dari Nabi, pelepah kurma itu Nabi tancapkan di kuburan. Sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa kau lakukan ini? Kata Nabi, ya saya berharap ini pelepah kurma beristighfar kepada penghuni kubur tersebut. La'allahu yukhaffafu anhu ma lam yaibas, atau ma lam yaibasa fi riwayah. Selama pelepah kurma itu masih hijau, maka selama itu pula dia akan beristighfar kepada penghuni kubur tersebut. Kata para ulama, di sini juga jadi dalil, tidak hanya pelepah kurma, yang namanya pohon-pohon juga itu beristighfar, yang namanya daun-daun juga beristighfar kepada penghuni kubur. Makanya kalau dirapikan jangan dicabut sampai akar-akarnya, cukup dirapikan saja. Kenapa? Karena ini haknya sahibul kubur. Sahibul kubur ini punya hak mendapatkan istighfar bukan hanya dari manusia, tapi daripada tumbuh-tumbuhan. Kalau kita cabut, selesai dia. Makanya ulama mengharamkan, sebagian mengharamkan mencabut rumput-rumput di kuburan, apalagi kuburan wakaf. Itu sebagian mengharamkan, Ibn Hajar, sebagian mengatakan tidak haram. Kalau mau merapikan, cukup merapikan, tidak perlu sampai mencabut. Karena fadilahnya sangat besar, yaitu memberikan istighfar kepada si mayit. Ini diterangkan dalam kitab Taisirul A'lam, Syarah Umdatil Ahkam. Taib. Kemudian yang berikut ada siraman air. Nah, siraman air juga tafaulan. Dan menyiramkan air ke kuburan itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tadi lagi melepaskan tali dari jenazah di bagian kepala, kemudian meletakkan ya pelepah kurma itu dikerjakan oleh Nabi. Demikian juga menyiramkan kuburan itu dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab sejarah tercantum ketika putra Nabi wafat, Sayyidina Ibrahim, itu Nabi menyiramkan air di atas kuburannya. Diriwayatkan oleh Abul Qasim As-Suhaili dalam kitab Raudhul Unf, juga Al-Imam Ibn Hisham dalam As-Sirah Nabawiyah beliau, dan ulama-ulama sejarah lainnya. Dan itu hukumnya sunnah. Kesannya berharap agar kuburan itu dingin sebagaimana air. Kesannya agar kuburan itu dingin dengan disirami air. Ini juga disebutkan dalam kitab Qutul Habib karangan Syekh Nawawi Al-Bantani terkait masalah-masalah tersebut. Nah, ini beberapa masail terkait masalah talqin. Fa insyaallah pertemuan berikut kita akan lanjutkan pembahasan kita. Allahumma jama'na hadza jama' marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi